Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita semuanya diberikan berbagai macam kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Tidak lupa nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semuanya dapat berkumpul kali ini untuk melakukan penyuluhan di Universitas Terbuka. Izinkan Ibu dosen Dwi Mutia Chan, SPD MPD, saya beri penghormatan kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di depan teman-teman mahasiswa UT. Izin perkenalkan, nama saya Wahyu Syaputra. Di sini saya selaku BEM mahasiswa di Universitas Terbuka. Dalam kesempatan ini, demi memenuhi tugas diskusi keempat, saya akan memberikan presentasi atau gagasan terkait bahaya COVID-19. Apa itu COVID-19? Penyakit virus corona atau yang seringkali disebut dengan virus corona disease 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga gejala sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Apa itu COVID-19? Ya, itu tadi yang saya utarakan. Kemudian, apakah COVID-19 itu menular? Ya, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis yakni antara 1 sampai dengan 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan untuk menggunakan masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Apa penyebab COVID-19? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Kemudian menyebar sampai seantero dunia. Bagaimana gejala COVID-19 ini? Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yang sering dirasakan yakni demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau penciuman. Gejala yang sedikit tidak umumnya yakni sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, matanya memerah atau iritasi. Kemudian ada
gejala serius yang sedikit atau beberapa orang, terhitung beberapa orang yang mengalami gejala serius ini, yakni kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, atau bingung, nyeri di bagian dada. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius seperti ini. Selalu hubungi dokter dan fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah atau yang sering disebut dengan isoman, yaitu isolasi mandiri. Rata-rata gejala akan muncul 5 sampai dengan 6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Kemudian ada beberapa cara mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Cuci tangan Anda secara rutin dengan menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Alangkah baiknya teman-teman semuanya, rekan-rekan, mengikuti vaksinasi secara utuh, secara menyeluruh, yakni dari vaksinasi ke-1, kedua, kemudian vaksinasi booster atau vaksinasi yang ketiga, agar tubuh kita dilindungi oleh obat yang ada pada obat yang ada pada vaksin tersebut. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika tidak merasa enak badan. Mungkin itu presentasi dari saya atau gagasan yang saya bisa kemukakan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiknya mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salahnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan sekiranya dosen pembimbing memberikan koreksi maupun nasihat kepada saya terkait presentasi saya. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh teman-teman mahasiswa UT. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.